Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi syarrafal anama bisahibil maqamil a'la wa kammala as-su'uda bi akrami mauludin hawa syarafa wa fadla wa syarrafa bihil aba'a wal jududa wa mala'al wujuda bi judihi adla hamalathu ummuhu aminatu falam tajid li hamlihi alama wala siqala amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamati imaman nabiyyina wa khatibuhum wa sahiba syafa'atihim ghairu fakhrin. Wa qala Syekh Junaidil Baghdadi qaddisa sirruh, man hadara maulidan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan ke baginda alam junjungan kita sekalian, yakni habibana wa nabiyyana al-karim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga buat para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan kita semua umatnya yang menjunjung tinggi ajarannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzmanya nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati muratibul waktu, penata acara yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Rasul yang mana pada malam hari ini diadakan di Musholla Ar-Raudhah, Desa Tanjung Pura, Blok Baladewa. Para panitia yang sudah berjuang, yang sudah berpartisipasi, yang sudah mengorbankan harta bandanya, tenaga dan pikirannya, semoga semua bentuk pengorbanan para panitia mendapatkan ganti dari Allah dengan berlipat-lipat ganda pahalanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya hormati para alimil ulama, para asatidil kiram, para kiai, para ajengan, tokoh masyarakat, tokoh agama, abil khususil khusus ustadz setempat yang ada di desa Tanjung Pura ini, yang maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada semua para asatid wal asatidah. Semoga beliau semua guru kita diberikan kesehatan, senantiasa dipanjangkan umur yang barokah, bertambah berkah ilmunya, bertambah berkah milik rizkinya, bertambah berkah amalnya, bertambah lagi istiqamahnya, bertambah-tambah lagi putra-putrinya, dan bertambah-tambah lagi istrinya. Amin. Ibu, Bu, Salam. amin enggak? Amin. Ibu setuju enggak? Setuju. Kalau bapaknya setuju enggak? Setuju. Kalau bapak sih pasti setuju, tapi kalau ibu maaf saya juga sama enggak setuju. Ya Bu ya.
Yang belakangan jangan diaminkan dulu, Bu. Sing penting guru kita KB punya anak keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aparatur pejabat pemerintah dari atasan sampai bawahan, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Bapak Kuwu Tanjung Pura ataupun yang mewakili. Katanya Bapak Lurah sedang ada kegiatan musabaqah tilawatil Quran tingkat kabupaten. Kita doakan semoga para pemimpin kita dari atasan sampai bawahan Allah jadikan pemimpin yang adil. Amin. Pemimpin yang amanah. Amin. Pemimpin yang cinta rakyatnya. Amin. Pemimpin yang tidak lupa dengan janji-janjinya. Semoga Allah jadikan desa kita khususnya, umumnya Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, bahkan Indonesia tercinta, Allah jadikan baldatun tayyibatun warabbun ghafur, soleh pemimpinnya dan soleh yang dipimpinnya. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang saya hormati jamaah sekalian, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan juga ibu-ibu, remaja putra dan remaja putri, aki-aki, ninik-ninik, santriwan santriwati, karyawan karyawati, semoga semuanya mendapatkan rahmat dari Gusti yang Maha Suci, dan semoga datangnya dari rumah ke sini sejak tolabul ilm. Bu, niatkan dalam hati kita dari rumah datang ke sini mau tolabul ilm. Mudah-mudahan kita semua dihasilkan ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirat, dan semoga nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzmanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari yang berbahagia ini tentunya para panitia sudah berusaha keras untuk mewujudkan acara yang meriah seperti ini. Dan alhamdulillah dengan kudrat iradat Allah, tanpa adanya halangan, pada malam hari ini acara terlaksana dengan baik. Dan alhamdulillah saya dari Kabupaten Karawang bisa datang atas undangan para panitia. Walaupun ada insiden sedikit, saya tadi nyasar jauh 30 kilo, bolak-balik 60 kilo sampai ke Kecamatan Susukan. Saya nanya di sana nggak ada yang tahu, desa Blok Baladewa nggak ada yang tahu. Saya bingung, Bu, tadinya mau balik lagi ke Karawang. Saya minta Sherlock yang baru, alhamdulillah tepat ke sini langsung nyampe, padahal tempatnya pinggir jalan besar seperti ini. Tadi mah sampai jalan yang buntu, nggak ada jalan lagi ke sananya. Masya Allah, itulah perjuangan. Tapi alhamdulillah, kudrat iradat Allah, saya bisa sampai di sini dengan selamat, tentunya dengan doa dari para hadirin wal hadirat semuanya. Semoga pada malam hari ini Allah kucurkan rahmat dan ridhonya buat kita semuanya, dan semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin. Semoga jamaah semua diberikan kesehatan, dipanjangkan umur yang barokah. Amin. Bertambah barokah ilmunya, bertambah Amin. barokah milik rizkinya, bertambah barokah amalnya, dan semoga dilancarkan usahanya, dihasilkan maksudnya, dan semoga kebayar utangnya. Kencang aminnya tuh, sing kencang aminnya masalah gede suarane duduk gede utangnya ya Bu ya. Alhamdulillah, mari kita sama-sama ngaji pada malam hari ini dalam rangka peringatan Maulid Rasulullah SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi pilihan, rasul pinunjul, yang belum ada saingannya, yang belum ada yang bisa menyaingi kehormatannya, kehebatannya, kesolehannya, dan semuanya Rasulullah tetap unggul di atas segala-galanya. Betul apa tidak, Bu? Rasulullah itu manusia pada kalau kita semua, Bu. Rasulullah manusia, dalam nazamannya disebutkan Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wa nasukal hajari. Nabi Muhammad manusia tapi luar biasa,
ibarat batu permata, kita mah batu bata. Betul Bu? Rasulullah iku mutiara, kita mah batu bata. Beda enggak? Dalam rupa dan harganya pun berbeda. Mutiara walaupun kecil mahal harganya, tapi batu bata ada harganya tidak? Halo Bu, batu bata ada harganya tidak? Ada, ngan kudu banyak. Batu bata siji nggak berharga, tapi walaupun batu bata jumlahnya 1 mobil, 2 mobil, 3 mobil, ada harganya tidak? Bahkan mahal. Makanya kita hanya batu bata kalau ingin ada harga di hadapan Allah harus mau bersatu duduk di majelis taklim. Pada malam hari ini Bapak dan Ibu lagi ada harga di hadapan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana hadis di depan disebutkan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak siapa? Akhlak kita umatnya. Yang semakin kemari akhlak kita semakin rusak, semakin kemari akhlak kita semakin hancur, semakin kemari akhlak umat Rasul semakin brok-brok, sehingga banyak sekali anak yang durhaka terhadap orang tua, banyak istri yang durhaka sama suami, banyak murid yang durhaka sama gurunya, bahkan banyak tetangga yang enggak akur sama tetangganya. Betul apa tidak? Makanya Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak kita semua. Diadakanlah acara maulid seperti ini, kita mengingat-ingat Rasulullah, yang mana Rasulullah ada seorang nabi akhir zaman. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad nabi akhir zaman, rahmat bagi umat di seluruh alam. Nabi Muhammad mataharinya dunia yang bersinar abadi sepanjang zaman. Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam gelap gulita. Nabi Muhammad bagai pelita, cahayanya di atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan salawat salam. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh alam. La 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 la. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Rasulullah itu bagai cahaya, bahkan cahayanya ada di atas cahaya. Nurun fauqa nur. Dalam kitab Al-Barjanji disebutkan, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Rasulullah bagaikan cahaya matahari, bagaikan cahaya rembulan, bahkan cahaya Rasul di atas cahaya. Luar biasa. Makanya kita sebagai umatnya harus merasa bangga menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi. Karena sifat Rasulullah itu paling sempurna, akhlaknya akhlakul karimah. Makanya kita umatnya harus menteladani akhlak beliau, yang mana sudah disebutkan dalam kitab Al-Barjanji karangan Syekh Ja'far, yang mana disebutkan di sana, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi
Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Sallu alaihi. Bukan Allah, itu bukan bacaan Al-Quran, tapi bacaan rawi, bacaan Al-Barjanji. Balik banding. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Sallallahu alaihi. Yakhshifuna lahu wa yarqa'u sawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Sallallahu alaihi. Apa kata Rasulullah SAW? Adalah seseorang yang sangat sempurna sifatnya. Sifat Rasul yang pertama adalah syadidal haya, banget punya rasa malu. Rasulullah duwe kaisin si gede karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana buktinya? Saban bengi Rasulullah bangun, tiap malam beliau bangun melaksanakan salat tahajud. Setiap malam menangis, air matanya sampai mengalir bagaikan kali, bagaikan lututnya Rasulullah lecet-lecet saking banyaknya sujud kepada Allah. Itu Rasulullah sudah punya jaminan surga, dijamin masuk surga, wajib masuk surga. Tapi ibadahnya nggak pernah telat. Beda karo kita. Kita mah ora duwe malu, ora duwe esen. Betul apa tidak, Bu? Belum punya jaminan surga tapi ibadahnya malas. Sholat fardu sering ketinggalan, betul apa tidak? Ngaji ke majelis taklim malas-malas. Sedekah pelit, ibadahnya malas. Betul apa tidak? Padahal kita belum punya jaminan surga, tapi kenapa kita tidak punya rasa malu? Makanya tanamkan rasa malu kita kepada Allah dengan cara kita bangun malam sholat tahajud. Insya. Ibu suka sholat tahajud enggak, Bu? Hello, ibu suka tahajud enggak, Bu? Kalau tangi bengi suka enggak, Bu? Ngapain aja? Masya Allah, tabarakallah. Mulai malam ini kita bangun salat tahajud 2 rakaat. Gak usah banyak-banyak, sing penting istiqomah. Betul apa tidak? Bangun malam salat tahajud 2 rakaat, beres salat minta sama Allah, berdoa sama Allah. Ibu suka berdoa sama Allah, Bu? Kepengen apa? Duit, ya Allah, duit. Saya teh butuh duit, ya Allah. Anak saya banyak, utang saya banyak, ya Allah. Laki saya bengek, ya Allah. Setiap malam berdoa minta uang, boleh apa tidak? Saya tanya, boleh apa tidak? Boleh. Gak ada yang ngelarang minta sama Allah, kita bebas. Bahkan kita disuruh minta sama Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kau kepadaku, kata Allah, nanti akan diijabah oleh Allah. Allah akan memberikan apa yang kita minta. Tapi terkadang banyak sekali permohonan kita yang belum diijabah sama Allah. Betul apa tidak, Bu? Ibu merasa enggak doa kita belum diijabah sama Allah? Ngerasa enggak permintaan kita belum dikabul sama Allah? Merasa tidak, Bu? Kenapa sebabnya? Ibu jangan suudzon kepada Allah. Bukannya Allah tidak mau membalas doa kita, bukannya Allah tidak mau ngeijabah doa kita, tapi introspeksi diri, kemungkinan dosa kita yang menghalangi antara doa kita dengan ijabah Allah. Betul apa tidak? Karena tidak semua doa diijabah, tidak semua doa kita dikabul. Bahkan ada 3 rombongan manusia yang doanya ditolak sama Allah. Ada 3 rombongan manusia yang doanya tidak diijabah sama Allah. Kepengen tahu enggak, ibu-ibu? Siapa kira-kira doanya sing ditolak karo Allah? Ada 3 rombongan manusia. Yang pertama yang enggak diijabah doa dan enggak dikabul doanya, yang pertama adalah rombongan wanita, rombongan istri sing durhaka sama suami. Sebaliknya doa suami yang durhaka sama istri pada enggak diijabah. Makanya istri jangan durhaka sama suami, jangan suka marah-marah sama suami. Betul apa tidak? Ada enggak di sini istri yang suka melototin suami? Ada yang suka marah-marah sama suami?
Biasanya sing marah-marah sama suami, ibu-ibu sing suka ngaji apa sing beli ngaji? Jawab, sing suka ngaji, sing beli ngaji. Sing suka ngaji, sing beli ngaji mah jadi takon. Boro-boro karo suami, karo Allah ge kagak nurut. Betul tidak? Ini ibu-ibu yang suka datang ke majelis taklim, yang suka datang ngaji, jangan malu-maluin majelis taklim, Bu. Betul enggak? Kita itu di majelis taklim diajari kudu patuh, kudu hormat karo suami. Betul? Terus ibu sabandina marah-marah terus sama suami. Kenapa sebabnya? Ora duit ustazah. Cuman gara-gara duit ibu korbankan. Bu, seorang perempuan yang durhaka sama suami walaupun pintar, ilmunya tinggi, jabatannya banyak, duitnya banyak, amalnya, tapi maaf tidak akan pernah mendapatkan ridho Allah. Karena ridho Allah ada pada ridho suami, murka Allah ada pada murka suami. Jagalah suami, jangan kau sakiti ridhonya suami, ridhonya ilahi. Jagalah suami, jangan kau sakiti murkanya suami, murkanya ilahi. Makanya selamanya cari ridho suami. Insya barangkali ada malam ini yang lagi berantem sama suami, ada yang lagi pasea. Kalau kata bahasa Jawanya apa tuh? Tukaran. Ada yang tukaran sama suami, ada pulang hadiran akur, damai. Jangan lama-lama ya Bu ya, jangan lama-lama. Karena apa? Nanti kita berdoa sama Allah, doa kita nggak diijabah, Bu. Sayang luar biasa. Ayolah ibu-ibu, maaf kalau misalkan bahasa saya ibu kurang mengerti, maaf, karena saya ini orang Sunda asli. Betul Bu? Kan kita ketolongan karena kita orang Indonesia punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Semoga kita bersatu, Indonesia bersatu, amin ya Allah ya Rabbal. Banyak suku, banyak adat, tapi tetap bersatu. Bhinneka Tunggal Ika. Satu bahasa kita, bahasa Indo. Mau Jawa, mau apa namanya Bu, mau Padang, mau Papua, mau Maluku, mau Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Udah, yang penting kita punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indo. Siap ibu-ibu, siap? Udah, kalau ada yang lagi berantem sama suami, lagi tukaran sama suami, pulang hadiran akur ya Bu. Siap akur Bu? Siap damai, siap? Insya. Tuh, yang pertama yang enggak dijawab doa adalah istri yang durhaka sama. Yang kedua yang enggak dijawab doa adalah seorang anak yang durhaka terhadap orang tua. Ada enggak di sini anak yang durhaka sama orang tua? Yang suka melawan sama orang tua? Yang suka melotot matanya sama orang tua? Hei, sadarlah anak-anakku tercinta. Kita lahir ke alam dunia syariat orang tua kita. Hakikat Allah yang menciptakan kita. Betul apa tidak? Makanya kita jangan sampai durhaka terhadap orang tua. Karena sebodoh apapun orang tuamu, sehina apapun orang tuamu, sepintar apapun dirimu, walaupun kamu pintar, tetap saja kamu itu gak bakalan ada tanpa adanya orang tua. Betul apa tidak? Makanya hormatilah orang tuamu yang telah mengandungmu, yang telah melahirkanmu dan telah menyusuimu, terutama ibumu, karena ibu yang telah mengandungmu dan membesarkanmu. Betul apa tidak? Seorang anak yang durhaka terhadap orang tua, doanya nggak bakalan diijabah sama Allah. Meskipun rajin ziarah kemana-mana, ziarah Wali Songo, ziarah sampai keliling Banten, keliling Jawa, mencari karamat para wali, maaf, tidak akan pernah mendapatkan. Gak bakalan dapat karamat para wali. Kalau kamu durhaka terhadap orang tuamu, gak bakalan dapat syafaat Nabi, gak bakalan dapat maunat para ulama. Karena apa? Keramat yang sebenarnya ada pada kedua orang tuamu. Betul apa tidak? Sehina apapun orang tuamu, tetap doanya bakal diijabah sama Allah. Makanya dari orang tua itu ngedoanya yang baik-baik buat anaknya Bu. Jangan mendoakan jelek sama anaknya. Karena apa? Doa kita sebagai orang tua diijabah sama Allah. Murka kita pun didengar oleh Allah. Betul apa tidak? Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan, pinter dan membesarkanmu.
darah dagingmu dari air, jiwa ragamu dari kasih. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batas. Tetot pinter emen nih bocah ya. Ya Allah, doa ibumu. Ibu-ibu kalau diajak nyanyi pinter, tapi kalau diajak ngaji meneng baik. Betul Bu? Dan kutukannya jadi kenyataan. Betul apa tidak? Doanya dijabah, kutukannya jadi kenyataan. Makanya hati-hati kau terhadap orang tua. Bila orang tuamu masih ada, bahagiakan hatinya, muliakanlah hidupnya. Jika orang tuamu sudah tiada, doakanlah orang tuamu yang telah meninggal dunia. Karena apa? Doa anak yang saleh akan tiba kepada orang tuanya sampai tidak ada yang menghalangi. Betul apa tidak? Karena orang tua yang sudah meninggal saban malam Jumat itu tekabuk neng omah kita. Orang tua kita yang sudah meninggal setiap malam Jumat datang ke rumah kita. Arab apa Ustazah? Mau minta doa dari anak cucunya yang ada di rumah. Makanya malam Jumat itu hadaroh tawasul, kirim kepada ahli kubur, terutama orang tua kita. Saban malam Jumat ahli kubur mulih ning omah kanggo jaluk doa, maca Quran najan sakalima. Lamun ora dikirimi banjur balik merebes milih, balik kenang kuburan mangku tangan tatangisan. Sholli wa sallim daiman ala hamada, sholli wa sallim daiman ala hamada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma sholli wa sallim wa barik sallu alaihi wa ala alihi. Bu, saban malam Jumat ahli kubur teka neng omah kita Arab jaluk doa. Bu, makanya malam Jumat matiin HP, matiin TV, pateni TV, pateni HP, zikir, kirimin hadiah, tawasul ke ahli kubur, terutama bapak dan ibu kita yang sudah mening. Siap ibu-ibu, siap? Masya Allah, tabarakallah Bu. Jadi kita ini adalah manusia, manusia yang mana kita ini membutuhkan doa. Orang yang sudah meninggal dunia juga sama membutuhkan doa dari kita yang masih hidup. Kita kan calon-calon mati, semuanya calon mati, betul apa tidak Bu? Makanya persiapkan diri kita dari sekarang sebelum menemui kematian. Sebelum ajal datang kita sudah siap sedia. Karena apa? Karena manusia mati nggak bawa apa-apa Bu. Kita datang ke dunia ini nggak bawa apa-apa, mati juga sama nggak bawa apa-apa. Cuman yang dibawa kata Rasulullah itu cuma 3. Itu nanti kita bahas belakangan. Ini kita lagi ngebahas doa yang nggak diijabah sama Allah. Balik banding, tadi yang pertama yang nggak dijabah doa adalah istri yang durhaka sama suami. Yang kedua anak yang durhaka terhadap orang. Dan yang ketiga adalah doa saudara, doa tetangga yang tidak akur sama tetangga. Ada nggak di sini tetangga yang suka yang suka apa namanya? Yang suka tukaran sama tetangga ada Bu? Mulai saat ini jangan ada yang tukaran sama tetangga. Damai itu indah. Karena apa? Jangan kau korbankan doa kita nggak dijabah sama Allah cuman gara-gara tukaran sama tetangga. Betul apa tidak? Siap damai, siap.
Damai itu indah, pulang hadiran berkah Maulid Rasul. Insya Allah sama suami kita akur, sama tetangga juga akur, sama saudara juga akur, sama orang tua juga kita baik dan juga hormat terhadap orang tua. Insya. Teruskan Bu, teruskan. Pengen sampai jam pira? Kepengen sampai jam pira? Beneran? Sampai jam 1? Kuat, hebat, hebat. Berarti blok Baladewa semuanya ahli ngebohong. Ngaji sampai jam 1, Masya Allah, pulang ke Kerawang 4 jam. Saya kalau pulang jam 12 sampai rumah subuh jam 4. Sing penting selamat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Sifat Rasul yang pertama itu syadidal haya, banget punya rasa malu. Maka tempelkan rasa malu kita kepada Allah. Satu, dengan cara bangun malam sholat tahajud. Yang kedua, ibu-ibu tolong tempelkan rasa malu kita kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara tutup aurat, pakai kerudung. Jangan waktu hadir pakai kerudung, pas pulang ke rumah kerudungnya dibuang. Betul apa tidak? Kalau hadiran rapih kayak Bu Nyai, pas nyampe rumah kerudungnya hilang. Betul Bu? Pakai kerudung sing rapi, tutup aurat. Seorang wanita Islami tutup aurat. Kenapa sebabnya? Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Bu, rungakan Bu. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj di perjalanan Isra, Rasulullah diperlihatkan oleh Allah ada rombongan wanita, rombongan wadon sing rambutnya digantung ning pelapah korma. Tangan dan kakinya diikat, badannya dililit sama ular. Na'udzubillahi min. Kemudian Rasul bertanya, man haula ya Jibril? Siapakah itu perempuan Jibril? Siapa itu wadon sing rambutnya digantung ning pelapah korma, badannya dililit sama ular? Siapa itu Jibril? Maka Jibril ngejawab, ya Rasulullah, iku adalah umatmu orang blok Baladewa. Wadon sing kayak apa Bril? Itu perempuan yang suka yang digantung rambutnya di pelapah korma adalah perempuan yang suka membuka auratnya. Rambutnya diperlihatkan sama laki-laki lain. Satu lembar rambut terlihat oleh laki-laki lain akan menjadi ular yang akan melilit badan kita. Na'udzubillahi min. Mangkane tutup aur. Terkadang pakai pakaiannya mah panjang tapi ngetat, terlihat garis badan, itu juga sama aurat, nggak boleh seperti itu Bu. Jadi pakaian Islam itu yang lebar dan juga panjang, tertutup semuanya. Bahkan kata kitab itu di dalam sholat, aurat perempuan yang harus ditutup itu jami'u badaniha, sekujur badan, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu nggak boleh terlihat. Illal wajhi wal kafaini, terkecuali muka dan kedua telapak tangan yang boleh terlihat ketika sholat. Betul Bu? Tapi di luar sholat semuanya kudu ditutup. Kudunya mah kita pakai cadar rapi. Saya tadinya mau pakai cadar kesini, takut panitianya nggak kenal sama saya. Makanya ibu tutup aurat siap Bu, tutup aurat siap. Kerudungnya siap, dipakai siap. Bila perlu pakai lem power blue biar nempel. Tidur juga jangan dibuka kudunya mah. Betul Bu? Siap. Tampilkan rasa malu kita kepada Allah. Kan kita sudah tua, rambutnya sudah beruban. Malu atau sama uban. Ya Allah, itu mah udah putih-putih rambutnya, pakai pikok. Hitamnya mah pakai pikok, cuman kan peot, anger, betul tidak Bu? Makanya tutup aur. Tanamkan rasa malu kita kepada Allah. Satu, dengan cara bangun malam sholat tahajud. Yang kedua, tutup aur. Yang ketiga, teka ke majelis tak. Sing parak sing ado datang ke majelis tak. Biasanya maulidan mah bengi-bengi datang baik Bu. Bengi-bengi datang baik, teka baik ning maulidan, betul apa tidak? Tapi pengajian kadang-kadang sehari-hari, minggonan. Hari apa ngajinya? Majelis taklim Ar-Raudhah. Ana pengajian ibu-ibu nih anak. Langka. Oh, Masya Allah. Ngaji ke majelis taklim thalabul ilm. Thalabul ilmi itu hukumnya fardu, fardunya fardu ain, tidak bisa diwakilkan. Jangan sekedar maulidan, jangan sekedar rajaban ibu hadiran, tapi pengajian sedina-dina Bu.
pengajian taklim setiap minggu. Adakan majelis taklim supaya ibu-ibu bisa ngaji, supaya ibu-ibu tahu ilmu. Karena kita diciptakan oleh Allah ke dunia ini untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan jin dan manusia untuk ibadah kepadaku, kata Allah, untuk ibadah semuanya kepada Allah. Mana sing aran ibadah? Salat iku ibadah, maca Quran iku ibadah, puasa iku ibadah, umroh ke tanah suci ibadah, nikah ibadah, disunat ibadah, sedekah ibadah, zikir ibadah. Nah itu ibadah kudu pakai ilmu. Kalau kita ibadah nggak pakai ilmu, maka ibadahnya nggak diterima sama Allah. Kata ulama, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa manusia beramal tanpa ilmu, maka almannya mardud, nggak diterima, ditolak sama Allah. Na'udzubillahi min. Ibu sholat tanpa ilmu sholatnya nggak bakalan diterima sama Allah, Bu. Makanya kudu daek ngaji ke majelis tak insya. Hayo ngaji ji. Mantap. Terus pagawean berang peting ulah lali. Hayo ngaji ji. Hayo ngaji. Kewajiban boh awewe boh lalaki, ajakan tetangga rejeng babaturan. Hayu babarengan urang mangkat ka pengajian, omat ka Bu RT rejeng ka Bu RW, potong hare-hare bisi keburu jadi bangke. Hayo ngaji ji. Hayo ngaji. Kerungu Bu kerungu. Yo makanya kita kudu daek ngad insya, supaya ibadah kita sesuai dengan ilmunya, kemudian diterima oleh Allah Subhanahu. Ingat, di dunia ini kita tidak akan pernah lama. Di dunia ini hanya sementara. Kita semuanya bakal mati. Sebagaimana dauhan Allah dalam Al-Quran disebutkan, ayatnya sudah tidak bisa diganggu gugat. Ayatnya sudah tepat, ayatnya tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi. Kata Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Saban-saban sing bernapas bakal ngalaman mati. Betul apa tidak? Presiden mati, gubernur mati, bupati mati, camat, dewan, lurah, wakil, lakomu RT mati. Ustadzah, kiai, ajengan, bu nyai bakal mati, semuanya bakal mati. Bukan kematian yang kita takutkan, nggak usah mati, nggak usah takut menghadapi kematian, karena semuanya bakal mati cepat ataupun lambat. Cuman waktunya kapan, jam berapa, jam pira, gara-gara apa kita durung weruh, betul apa tidak Bu? Tapi sing jelas kita semuanya bakal mati. Cuman waktunya yang belum tak. Kita semua takkan tahu babila maut menjemputmu, menyesal pun tiada berguna. Babila ajal kita kan tiba, betapa rugi tak bertaubat pada Allah pemberi nikmat. Gunakanlah kesempatan sisa umurmu sekarang, janganlah kau buang waktu. Ingatlah akan matimu, pasti ajal menjemput.
bisa hidup di saat ini. Janganlah kau merasa muda, kau sia-sia sisa umurmu, ada batasnya. Ingat, umur kita ada batasnya. Betul tidak? Nabi kita, Nabi Muhammad ketika meninggal dunia usianya 63 tahun lebih 4 hari. 63 tahun lebih 4 hari. Kita umatnya umurnya nggak bakalan jauh dari sana. Makanya siap-siap kalau sekarang umurnya udah 63 tahun lebih 3 hari. Berarti sehari lagi. Bisa lebih, bisa kurang. Betul? Kalaupun lebih dari 63 tahun berarti bonus dari Allah. Gunakan kita bonus sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah. Kalaupun kurang dari 63, banyak orang meninggal muda. Ada yang baru 10 tahun udah meninggal, betul apa tidak Bu? Ada yang 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Ada yang baru setahun sudah meninggal. Bahkan ada yang dalam kandungan belum sempat menikmati dunia, sudah meninggal terlebih dahulu. Karena umur adalah urusan Allah. Saben dina tanah kuburan itu manggil-manggil kita 5 kali. Bu, Ibu, saben dina tanah kuburan manggil kita 5 kali. Apa kata tanah kuburan? Kata tanah kuburan begini, wahai manusia penghuni bumi, wahai manusia yang lagi maksiat di muka bumi, dengarkan. Saya, kata tanahmu, ana baitul wahdah. Kuburan itu tempat nyendiri, tempat dewekan, tempat sendiri, nggak ada yang menemani. Ketika kita mati, ke kubur kita diantar sama orang tua, sama saudara, sama suami, sama anak, sama tetangga. Betul apa tidak? Tapi setelah kita masuk ke dalam kubur, hanya kita tinggal sendiri di dalam kubur, tidak ada yang menemani. Kata tanah kuburan, kubur adalah tempat menyendiri. Faja'alaka munisan, maka bawalah temanmu di dunia ke kubur. Gawa rewangmu ke kubur. Apa teman kita yang akan menemani kita di dalam kubur? Ibu kepengen tahu enggak siapa teman kita nanti di dalam kubur, Bu? Yang akan menemani kita adalah biqiraatil Quran. Sing bakal dadi rewang kita di dalam kubur adalah bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ibu bisa baca Al-Quran? Bu, bisa baca Al-Quran? Coba saya tes dulu, siap dites? Kira-kira ibu bisa ngejawab pertanyaan saya? Insya saya takon ibu-ibu ning grup A. Nah, iki grup A. Sing iki grup B. Sing kana grup C. Kabehan grup C. Grup A siap, grup A. Saya mau takon, Bu. Grup A saya mau tanya bacaan Quran. Kira-kiranya ayatnya sing Jawa apa sing Cindak? Bu, yang panjang apa yang pendek? Yang panjang. Oke, siap. Teruskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus akan Bu ya ayatnya ya. Sambung ayat. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Terus akan ayate. Pada meneng kabeh. Berarti grup A beli bisa. Grup A nilainya kosong. Genten grup B. Siap grup B. Saya mau takon. Ayatnya sing panjang apa sing pondok? Panjang apa pendek? Tadi panjang nggak bisa, pendek ya. Siap. Terus akan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Ayatnya pendek. Qaf.
ganti. Nun. Astagfirullahaladzim. Grup A kosong, grup BG kosong. Grup C, halo. Anak grup C, anak. Hei, aja ngisinakan hei. Grup C. Siap jawab, siap. KB ya, karo panitiane KB. Bapak saya Pudin jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terus. Bagus, 100 buat grup C. Tepuk tangan grup C. Pintar. Hafal surat Al-Ikhlas. Wong cilik bisa surat Al-Ikhlas mabuk. Masya Allah, ibu-ibu sampai berdiri. Itu melangganan saya. Nah, saya biasanya baca kulhu. Betul apa tidak, Bu? Masya Allah, tabarakallah, Bu. Ternyata yang akan menemani kita di dalam kubur itu bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Bukan teman, bukan saudara, bukan suami, bukan anak, bukan si besti. Ana sing dua besti. Kemana-mana bareng besti, ngebaso bareng besti, jalan-jalan bareng besti. Giliran kita mati besti kabur lunga. Betul apa tidak? Ternyata sing ngerewengin kita di dalam kubur iku agak apa namanya? Bacaan Al-Quran. Makanya ibu baca Al-Quran, dawam akan Al-Quran. Kalau beli bisa baca Al-Quran minimal kulhu, ibu hafal kulhu. Hafal kulhu, hafal. Baca kulhu sing akeh, Bu. Jadi Nabi dalam kitab tafsir Jamal, Bu, kata Rasulullah, kalau kita pengen diaku umat Rasul, kepengen diaku umat Rasul, kepengen dapat syafaat di yaumil qiyamah, kata Nabi maca Qurannya sedina sewengi jangan kurang 200 ayat. 200 ayat. Masya Allah akeh temen ustadzah 200 ayat. Saya memacana ge beli bisa. Ngedeleng Yasin peteng ustadzah. Waqiah buta werem. Tabarok ngebleng. Masya Allah beli bisa saya ustadzah. Tapi saya kepengen di aku umat Rasul. Kalau ibu gak bisa baca Quran, gak bisa baca ini baca itu, minimal hafal surat Al-Ikhlas, yaitu baca kulhu. Ibu hafal kulhu. Kalau kita kepengen di aku umat Rasul, pengen dapat syafaat di yaumil qiyamah, maca Qur'ane jangan kurang 200 ayat sedina sewengi. Kemudian kita cuma bisa baca kulhu. Kulhunya pirang ayat, Bu? Coba kulhu pirang ayat. Qul huwallahu ahad. Siji. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Papat ayat. Patang ayat. Kepengen dadi 200 ayat. Pirang balen macane kulhu. Pinter seket tuh, seket. Betul 50. 4 ayat kali 50 dadi 200 ayat. Betul tidak? Jadi kalau kita kepengen di aku umat Rasul, pengen dapat syafaat yaumil qiyamah, maca kulhune 50 balen sedina sewengi. Kuat enggak kira-kira ibu-ibu? Insya 50 balen, 50 balen, Bu. Alhamdulillah sebab sedina sewengi 50 balen maca kulhu. Insyaallah kita semua akan diaku umat Rasul. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Nggak kuat ustazah, ini pinggang saya sakit. Sekali dodok 50 balen maca kulhu kan lama ustazah. Bisa nggak dikredit? Kan ibu biasanya ngeridit, kelambi yang dipakai ngeridit. Betul apa tidak, Bu? Bagaimana caranya kita perkecil lagi sholat sedina sewengi pirang waktu? 5 waktu. Jadi 50 dibagi 5 pira, Bu? 10. Jadi kalau kita kepengen di aku umat Rasul maca kulhunya sehabis sholat fardu 10 balen insya. 10 kali 5 waktu 50 balen, 50 kali 4 ayat 200 ayat insya Allah di aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi insya. Atau yang pertama tanah kuburan manggil kita. Ana baitul wahdah kata kubur. Di tanah kuburan itu adalah tempat menyendiri, tempat sorangan, tempat dewekan. Langkah sing rewangi. Gawa rewangmu, gawa temanmu di dunia ke kubur dengan cara apa? Biqiraatil Quran. Apa oleh-olehnya pulang hadiran, Bu? Kalau ditanya sama suami di rumah,
Bu, gawa apa hadiran? Kulhu 10 balen habis sholat Pak. Bilangin sama suami yang ada di rumah. Jadikan oleh-oleh maulid. Insya Allah berkah hidup kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang kedua kata tanah kuburan. Wa ana baitu zulma. Kubur itu tempat yang gelap. Kuburan itu tempat sing peteng. Tidak ada cahaya. Nggak ada listrik, nggak ada neon, nggak ada lampu, nggak ada lilin. Langka cahaya. Gelap. Fanawwiruni, maka bawalah cahaya di dunia ke dalam kubur. Apa cahayane? Biqiyamil lail, dengan cara bangun malam sholat tahajud. Insya ternyata sholat tahajud yang akan menjadi penerang kita di dalam kubur. Ibu kepengen terang di dalam kubur ibu? Sholat tahajud setiap malam insya Allah 2 rakaat sing penting istiqomah. Insya. Yang ketiga kata tanah kuburan wa ana baitu turab. Kubur itu tempat yang penuh dengan tanah, atas bawah tanah, kanan kiri tanah, tidak ada yang lain kecuali tanah. Fahmilul firosh, maka bawalah hamparanmu di dunia ke dalam kubur. Bawalah hamparan kita di dunia ke kubur. Apa yang kita bawa? Bukan kasur spring bed, bukan Centralen, bukan Inox yang kita bawa, bukan kasur yang ada di dunia, melainkan apa? Bil amali sholih, dengan memperbanyak amal-amal soleh, dengan banyak sholat, banyak puasa, banyak maca Quran, banyak zikir, banyak sodak. Insya itu adalah yang akan jadi hamparan kita di dalam kubur. Karena kita ditidurkan di tanah di dalam kubur. Mau wong sugih, mau wong miskin, pada bae ning kubur kita ngegoler ning lemah. Betul apa tidak? Nggak ada bantal, nggak ada kasur. Makanya bawa hamparan kita di dunia ke sana apa? Bil amali soleh, dengan memperbanyak amal sol. Banyakin sholatnya diakehin, sodakonya ditambahin, insya. Zikirnya juga dibanyakin, insya. Zaman akhir kudu ngakehin zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zaman akhir kudu ngakehin zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salate diakehi, sodakohe ditambahi, salate diakehi, sodakohe ditambahi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah hisalatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin. Masya Allah luar biasa. Ini tari supinya mantap luar biasa Bu. Ini anak dari sini atau dari mana? Dari sini. Oh iya mantap luar biasa. Masya Allah kreatif. Ini kan ini tarian Timur Tengah. Ananingin Indramayu luar biasa. Masya Allah ibu berpotensi anak-anak kita coba ya. Anak-anak kita masukkan pesantren, masukin pengajian. Jangan HP terus yang dipakai, betul apa tidak? Ya insya Allah mudah-mudahan anak kita ya diparingi semuanya anak soleh sing solehah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ketiga tadi wa ana baitu turab. Kuburan itu tempat yang penuh dengan tanah. Makanya bawa hamparan kita di dunia ke kubur itu dengan cara banyakin amal soleh. Banyak puasa, banyak sholat, banyak sodakoh.
Sodakonya kudu dibanyakin Bu, apalagi di bulan Maulid yang berkah ini. Apa yang kita keluarkan dalam bentuk sodako, dalam bentuk makanan, dalam bentuk uang, dalam bentuk apapun itu akan diganti oleh Allah pahalanya dengan berlipat-lipat ganda. Makanya kita jangan 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 medit, jangan bakhil. Biasanya yang pelit, yang korek itu wong sugih apa wong miskin. Saya takon wong sugih apa wong miskin. Lah iyalah wong sugih, wong miskin mau ora duwe apa-apa. Biasanya sing pelit wong sugih. Kalau orang sudah sugih, tekalah dua penyakit, siji pelit, dua sombong. Betul apa tidak? Biasanya wong sugih itu pada sombong kabeh. Padahal apa sing arep disombongin? Semuanya titipan, yang kita miliki semua titipan dari Allah. Harta benda titipan, rumah yang gedong titipan, sawah sing lega, sing banyak ikut titipan, duit sing akeh titipan, anak titipan, suami titipan, istri titipan, nyawa pun titipan dari Allah. Betul apa tidak? Makanya jangan sombong jadi manusia. Sekaya apapun dirimu, tetap kamu membutuhkan bantuan orang lain. Betul apa tidak? Hidup dibantu orang, mati juga dibantu orang. Orang sugih sawahnya banyak, siapa yang macul Bu? Wong miskin. Siapa sing tandur Bu? Wong miskin. Sing beres-beres umah siapa Bu? Wong miskin. Makanya wong sugih jangan sombong karo wong miskin. Betul apa tidak? Karena sekaya-kayanya apapun dirimu tetap aja butuh bantuan orang lain. Kata Rasul apa Bu? Kata Rasul dalam hadisnya, kunu kal yadain wala takunu kal uzunain. Uriplah kalian seperti tangan. Seperti tangan dua, jangan seperti telinga dua. Kata Rasul, hidup harus seperti tangan, jangan seperti telinga. Bagaimana maksudnya? Hidup itu harus seperti tangan, karena tangan ini anggota tubuh yang sangat saling membantu. Yang tinggi sosialnya, suka membantu. Boro-boro sama saudara, sama tetangga, tangan ini suka membantu. Contoh, tangan kanan dan tangan kiri kan bersaudara, betul Bu? Ketika tangan kiri gatal, tangan kanan datang gak usah di WA. Garuk, 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 garuk. Betul apa tidak? Tangan kanan sing gatal, tangan kiri teka, gak usah ditelepon dulu. Garuk, garuk, garuk. Membantu saudara sama saudara saling membantu. Ketika tetangga ada yang butuh bantuan, kaki kita pada pegel-pegel, siapa sing teka datang mijitin Bu? Tangan yang datang mijit. Meskipun jauh ini tangan datang. Punggung kita gatal, tangan sing garuk. Betul apa tidak? Makanya urip harus seperti tangan, saling membantu. Tetangga lagi repot kita datang bantuin, tetangga sakit kita tengokin, tetangga meninggal kita takziah. Itulah tangan yang suka membantu kepada sesamanya. Betul apa tidak? Tapi kata Rasul, janganlah hidup kalian seperti telinga. Wala takunu kal uzunain. Kenapa sebabnya? Karena telinga adalah anggota tubuh yang paling cuek. Boro-boro sama tetangga yang jauh, sama saudara, kuping kanan dan kuping kiri. Dari dulu tidak pernah silaturahmi. Belum pernah telinga kanan datang ke telinga kiri datang, belum pernah bertemu. Betul apa tidak? Itu diibaratkan manusia, boro-boro sama tetangga yang jauh, sama saudara nggak pernah datang. Saudara sakit nggak nengok, saudara meninggal takziah, saudara lagi repot nggak bantuin. Itu namanya sombong. Telinga. Ada orang di sini kayak gitu, ada yang sombong, ada. Hei sombong, dengerin. Sesombong-sombongnya dirimu, sekaya apapun dirimu, sehebat apapun kamu, ujung-ujungnya kamu bakal mati juga. Betul apa tidak? Giliran mati mah dipandiin, dimandiin sama orang lain, dibungkusin sama orang lain, disolatkan sama orang lain, dikubur juga sama orang lain. Maka kita ini adalah makhluk yang individu, yang saling membutuhkan satu sama lain. Orang kaya butuh orang miskin butuh orang kaya. Suami butuh istri, istri butuh suami. Anak butuh orang tua butuh anak. Orang pintar butuh orang bodoh, yang bodoh butuh yang pintar. Pejabat butuh rakyat, rakyat juga butuh pejabat. Betul apa tidak? Makanya urip jangan
jangan pel ana sing pelit jalma korete merege hese hare se mere hayang nadi bere jalma korete merege hese hare se mere hayang nadi bere mun diajak si dekat ngomong nasokan nyaan mending ngadang danan rumah raja ngagade sawah najan duitna loba sawahna oge lega mun ajal entos tiba eta moal dibawa ngerti beli Anda sih ngerti Anda iku bahasanya bahasa Sunda. Kalau kata orang Jawa mah bu dengerin bu, biasanya orang Koret kalau dipinta sodako ngasihnya yang gede apa yang kecil. Ning dompet ana duit ratusan, 50-an, 20-an, 10-an, 5 ribuan, 2 ribuan sing ngendi sing keluar. Masya Allah 2000. Iku cirine wong pelit. Masya Allah anak sing gede ngasih sing cilik 2000 abu-abu 03. Masya Allah tabarakallah. Makanya ibu jangan suka pelit. Sodako jariah yang akan nolongin kita ketika mati. Betul apa tidak bu? Bukan uang yang banyak di bawah bantal, bukan duit yang banyak di dalam laci lemari, tetapi sodako jariah bapak dan karo ibu nanti yang akan nolongin kita di dalam kubur. Yang bakal jadi kasur kita adalah sodakoh jariah kita. Insya. Makanya jangan pel sholatnya rad, ngaji rad, sodakoh heak. Insya. Baru 3 tanah kuburan memanggil kita. Coba kaping siji apa bu? Kata tanah kuburan, kuburan itu tempat apa? Lali maning. Kuburan yang pertama itu adalah tempat menyendiri langka bature. Gawa bature neng dunia ke kubur dengan apa? Biqiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Apa tadi oleh-oleh yang ibu dapat? Baca apa bu? Baca kulhu pirang balen abis sholat bu. 10 balen 5 kali sholat berarti 50 balen kali 4 ayat 200. Insya Allah 200 ayat kata Rasulullah. Siapa yang membaca Quran 200 ayat sedina sewengi bakal diaku umat Rasul dapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang kedua kata tanah wa ana baituz zulma. Kuburan itu tempat yang gelap, tempat sing peteng gawa cahaya nening dunia ke alam kubur dengan cara biqiyamil lail, bangun malam salat tahajud. Insya. Kaping telu kata kubur wa ana baitut turab. Kuburan itu penuh dengan tanah, atas bawah tanah, kiri kanan juga tanah. Maka bawalah amparanmu di dunia ke dalam kubur dengan bil amal salih, dengan memperbanyak amal soleh. Yang keempat kata tanah wa ana baitul afai. Kuburan itu tempatnya binatang-binatang buas. Ular yang besar ada di dalam kubur, kalajengking ada di dalam kubur, langgir ada di dalam kubur, siap menyantap orang yang ada di dunia masuk ke dalam kubur, termasuk orang blok baladewa. Naudzubillah min. Jadi kuburan itu tempatnya binatang-binatang buas. Pahmilu teriyaki, maka bawalah bentengmu di dunia masuk ke dalam kubur. Gawa benteng bu, gawa benteng kita. Dengan apa? Bentengnya supaya kita terhindar dari binatang buas dengan banyak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ibu suka baca Bismillah. Arab mangan maca, Arab turu maca, Arab ngombe maca, Arab lunga maca. Insya. Maka bismillah sing kita baca saban dina bakal jadi benteng kita, akan terhindar dari binatang-binatang buas yang ada di dalam kubur. Insya. Siap baca bismillah? Siap.
Siap baca bismillah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah ya Rahman ya Rahim. Bismillah ya Allah ya Karim. Bismillah ya Rahman ya Rahim. Bismillah ya Allah ya Karim. Bismillah ya Zal Jalali wal Ikram. Bismillah, bismillah, bismillah. La 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 la. La 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 la. Aja suwe-suwe wis bengi. Bu, siap baca bismillah? Insya. Yang terakhir kata tanah kuburan. Wa ana baitus su'ali munkari wa nakir. Kubur itu tempat ditanyanya kita oleh malaikat munkar nakir. Kita kabeh bakal ditangon, bakal ditakon karo malaikat munkar nakir. Kira-kira ibu wis duwe jawabane bu? Wis duwe jawabane? Durung ustazah. Apa sih jawabannya? Kalau kita kepengen bisa ngejawab pertanyaan munkar wa nakir, maka sabandina baca tahlil tazkir la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ibu suka tahlil? Ibu suka tahlil? Sing suka-suka, sing tidak-tidak, betul apa tidak? Mudah-mudahan mulai malam ini ke depannya ibu rajin tahlil, baca zikir la ilaha il Muhammadur Rasul, supaya kita bisa menjawab pertanyaan munkar nakir. Karena kita dikubur hanya sendiri, tidak ada yang menemani, tak ada yang nolongin kita kecuali amal ibadah kita. Ingat bu, ketika mati bukan harta benda sing kita gawa, betul apa tidak? Bukan rumah gedong sing digendong, bukan suami yang ikut, istri juga kita tinggalkan, anak banyak juga nggak ada yang ikut ketika kita mati. Apa kata Rasul? Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluh illa min salasin. Ketika anak Adam mati, putus semuanya. Sawah sing akeh ditinggal, betul apa tidak? Rumah gedong ditinggal, istri yang cantik juga ditinggal, betul bu? Suami ganteng gagah keren yang katanya sayang sama kita ditinggal, langkah sing digawa, semuanya kita tinggalkan. Kata Rasul illa min salasin, kecuali 3 perkara sing digawa mati. Bu, yang dibawa mati ada berapa bu? Ada 3. Ibu udah punya belum yang 3? Wis duwe durung sing telu bu? Apa sih ustazah sing telu? Nonganter ke alam kubur, tilu sahur hadis Rasul, hiji sodakoh jariyah, serta ikhlas karena Allah. 2 ilmu nu manfaat, serta dialap manfaat. 3 putra anu saleh, ngaduakeun ibu Rama. Ha 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 ha. Belum perkara sing digawa mati. Yang pertama sedekah jariyah, makanya kita kudu rajin sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat, makanya mudah-mudahan kita duwe ilmu yang manfaat. Kalau kita kepengen ilmu yang manfaat kudu hormat karo gurune, betul apa tidak?
biasanya ngelunjak sama guru, nggak tawaduk sama guru, itu tidak akan mempunyai ilmu yang bermanfaat. Makanya kalau kita ingin punya ilmu yang bermanfaat, hormati gurumu. Betul apa tidak? Supaya murid hasil berkah, ilmu ne manfaat kanggo ibadah. Supaya murid hasil berkah, ilmu ne manfaat kanggo ibadah. Ojo murid eko suul adab, supaya jadi ulul albab. Ojo murid eko suul adab, supaya jadi dong lakoni perintah. Saking guru ikhlas mana, tapi kau ngelakoni perintah. Saking guru ikhlas mana, selagi ne orang maksiat iku anut hukum syariat. Selagi ne orang maksiat iku anut hukum. Subhanallah, luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan Ibu pada malam hari ini turun barokah rahmat buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya kalau kita kepengen dua ilmu sing manfaat kudu hormat karo gurune ya Bu ya. Karena kita dari apa itu karena guru. Tadi kiai itu karena menjadi kiai itu karena guru. Menjadi insinyur itu, jadi profesor itu jasa guru. Jadi dokter itu, jadi pejabat itu jasanya guru. Salam hormat tertinggi buat guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan para guru kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur yang barokah dan semoga barokah ilmunya dan berkah milik rezekinya. Disolehkan keturunannya, sakinah, mawaddah, warahmah rumah tangganya. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi yang dibawa mati yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah doa anak yang saleh. Mudah-mudahan kita diparingin anak sing saleh dan salehah. Kalau kita kepengen anak yang saleh dan salehah, makanya harus disimpan di tempat orang yang saleh dan salehah. Di mana Ustazah? Di pesantren-pesantren. Kita doakan barangkali ada anak-anak ibu dan anak bapak yang lagi nyari ilmu di pesantren. Semoga dihasilkan ilmu yang bermanfaat. Nanti akan menjadi penerus di kampung kita ini, di desa kita ini ke depannya. Semoga menjadi anak yang sukses dunia dan juga akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita balik ke belakang sifat Rasulullah SAW. Yang pertama adalah syadidal haya, banget punya rasa malu. Makanya kita juga harus punya rasa. Dengan cara satu, bangun malam sholat tahajud. Dan yang kedua, tutup aur. Yang ketiga, teka ke majelis insya. Yang kedua, Rasulullah sifatnya tawaduk, rendah hati, tidak sombong. Makanya kita juga jangan sombong, jangan pelit. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa menerapkan keseharian kita dari sifat Rasulullah SAW. Kita balik lagi perkara kubur yang memanggil kita sabandina 5 kali.
Kata kubur yang pertama, rajin baca Al-Quran supaya punya teman di dalam kubur. Yang kedua, rajin sholat tahajud tiap malam supaya kita dapat penerangan di dalam kubur, supaya tidak gelap di dalam kubur, ada cahaya di dalam kubur. Yang ketiga, perbanyak amal yang saleh supaya kita punya amparan di dalam kubur. Yang keempat, bacalah bismillah setiap saat, setiap waktu supaya kita terjaga, supaya kita punya benteng dari binatang-binatang buas yang ada di dalam kubur. Dan yang kelima, bacalah tahlil yang banyak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, supaya kita bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang terakhir kata Rasulullah, di yaumil qiyamah nanti, syafaati yaumal qiyamati hakun, syafaatku di yaumil qiyamah benar adanya. Maka siapa orang yang pengen dapat syafaat, kata Nabi, inna aulan nasibi yaumal qiyamati aksaruhum alayya salatan, sesungguhnya manusia yang akan dekat dengan Nabi nanti di yaumil qiyamah adalah orang sing banyak baca salat. Ibu suka baca selawat? Ibu gelem gak baca selawat, Bu? Baca selawat sing akeh, Bu. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya, kata Imam Jalaluddin, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu dzalikal baita awil masjida awil mahalla wa shallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan wa ammahumullahu birrahmati warridwan. Mau dimanapun baca salawat, Arab ning omah, Arab ning masjid, ning sawah, ning kantor, ning majelis taklim, ning mana buai, baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Salawat kita baca, nama Nabi kita sebut, illa hafatil malaikatu dzalikal baita, maka bakal turun para malaikat Allah ke tempat yang kita baca salawat. Tadi kita baca salawat di sini, Bu. Malaikat datang ke sini. Mau ngapain malaikat? Malaikat datang mau mendoakan kita semua. Kata malaikat, ya Allah Gusti, mudah-mudahan ibu-ibu orang blok Baladewa sing lagi marhaba, sing lagi baca salawat, mudah-mudahan sing Jawa akan umure, sing diwaras akan badane, sing diparakan akan milik rizkine, sing diado akan balaine, sing kebayar utange. Masya Allah, untung enggak, Bu, didoakan sama malaikat. Diijabah enggak itu doa malaikat, Bu? Malaikat doanya diijabah karena malaikat makhluk Allah sing enggak pernah maksiat, yang enggak pernah berdosa. Malaikat gawene cuman ibadah, ibadah dan ibadah. Kalau ibu kepingin didoakan sama malaikat, baca sholawat dimanapun kita berada. Di rumah bacakan sholawat, di musola dibacakan sholawat, dimanapun dibacakan sholawat, supaya malaikat datang ke rumah kita. Siap ibu-ibu baca sholawat? Siap. Kenalkan anak kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalau ditanya ibu cinta Rasul, ibu cinta Rasul, kalau benar-benar cinta jawab pertanyaan saya. Ibu kalau cinta kepada Rasul coba jawab. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam siapa bapaknya? Sayyid Abdullah. Siapa kakeknya? Abdul Muttalib. Siapa buyutnya? Mentong. Laka sing jawab. Pasti ibu nggak weruh, pasti ibu nggak tahu, betul apa tidak? Kalau ditanya para nabi, ibu nggak kenal. Padahal kita ini adalah umatnya, ngomongnya cinta sama Rasulullah, tapi kita gak apal turunan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya kenalkan anak kita kepada Rasul, kenalkan anak kita kepada para waliullah, kepada Rasulullah, supaya anak kita weruh siapa nabinya, siapa keturunannya. Boro-boro anaknya, emaknya gak weruh, betul apa tidak? Mboke orang weruh boro-boro anaknya, betul apa tidak? Makanya mudah-mudahan pada malam hari ini turun barokah buat kita semua, turun hidayah kepada kita semua. Insya Allah nanti di ujung acara sebentar lagi saya akan membagikan salawat buat ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, yang isinya adalah rundaian Rasul untuk memberikan ilmu
buat anak-anak kita, supaya anak-anak kita hafal siapa rasulnya, siapa nasab keturunan beliau yang begitu mulia, yang semuanya wajib masuk ke dalam surga. Siapa yang menghafal turunan Nabi, siapa yang menghafal nasab keturunan Rasul, maka bakal sama-sama masuk ke dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baca salawat di rumah ya Bu, sambil masak baca sholawat, sambil nyuci baca sholawat. Biasanya ibu kalau nyuci baca sholawat apa bagaimana ibu? Biasanya baca sholawat apa biasanya nyanyi ibu-ibu? Itu bibir biasanya basah karo sholawat apa karo nyanyi? Mending suaranya bagus, suaranya palas kabeh. Mendingan baca sholawat palas-palas juga dapat pahala, betul apa tidak? Sambil nyuci baca sholawat. Ya Nabi salam, salamun alaik. Ya Rasul salamun alaik. Ya Habib salam, salamun alaik. Salawatullahi alaik. Ya Habib, ya Habib salamun alaik. Salawat, salawatullahi alaik. Lagu apa Bu? Lagu apa? Sekian lama aku menunggu untuk. Pinter kalau nyanyi mah pinter, kabeh hafal. Giliran baca sholawat meneng Bu Aita ibu-ibu. Beres nyuci pakai sholawat, ibu masak nasi baca sholawat. Suka nggak ibu kalau lagi masak baca sholawat Bu? Nyinduk beras baca sholawat, nyuci beras baca sholawat. Insya Allah pulang hadiran besok kita praktek, siap Bu? Nyuci beras baca sholawat. Untukmu kekasih sejati, begitu nyata di mana? Di hati, di hati. Cinta selamanya abadi. Musik Ahmad ya Habibi, 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 salam alaika. Habibi, sebalen maning Ahmad ya Habibi, Habibi salam, Habibi, salam alaika. Rindu padamu ya Rasul, aku kangen, kangen padamu. Aku cinta, cinta padamu ya Rasul. Aku sayang, sayang padamu ya Rasul. Mau makan teringat padamu, mau tidur, mau apapun teringat padamu ya Rasulku. Cek tuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Masak pakai salawat, nyuci pakai salawat, masakan kita barokah dimakan sama anak dan suami kita. Mulai besok terapkan ibu, insya Allah ini hasil maulid Rasul pada malam hari ini semoga bermanfaat dunia akhirat. Jadi tidak sia-sia saya jauh-jauh dari Kerawang insya Allah membawa ilmu yang bermanfaat buat ibu dan bapak semuanya. Ya Bu ya, yang sulit itu mengamalkan. Kalau hadirnya mah gampang, cukup datang dari rumah datang ke sini, tapi pengamalannya yang sulit. Betul apa tidak? Sebelum kita bubar, sebelum kita tutup dengan doa, terlebih dahulu saya akan memberikan oleh-oleh dari Kerawang buat ibu-ibu berupa salawat rundayan Rasul yang ibu-ibu belum hafal, yang anak-anak kita belum tahu, makanya dibagikan dulu karo jamaah sama para panitia, minta bantuannya untuk membagikan kepada jamaah semuanya. Mana saudara?
ketua panitia penyelenggara untuk membagikan salawat. Ini salawatnya ada di depan. Jangan Bapak Haji atau ada yang lain. Bapak Haji mah cukup duduk saja, Pak Haji Saipudin. Bapak ketuanya duduk aja ya. Yang lain untuk membagikan ibu-ibunya juga. Ibu-ibu ngebagikan kepada ibu-ibu juga. Tolong dibagikan salawatnya. Jangan lupa insya Allah sodakoh jariahnya ibu masukkan ke dalam kardus. Saya minta anak muda dari kalangan anak muda untuk membawa kardus keliling kepada jamaah semuanya. Untuk memberikan sodakoh jariahnya dan ibu menerima sodakoh dan menerima salawat dari saya. Insya Allah nanti kita baca sama-sama. Di sana ada rundaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti ibu bisa menghafalnya dan bisa mengajarkan kepada anak-anak kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Anjang Nabi Muhammadin lahire ana ing Makkah dina Isnin ralas Maulid. Tahun gajah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Ibune Siti Aminah, namane Sayyid Abdullah, namane Siti Khadijah, lengkara Siti Aisyah, lengkara Siti Aisyah. Salatullah salamullah ala Taha. Ayo ibu-ibu sedekah jariah masukkan ke dalam kardus. Mau kecil mau besar yang penting kita ikhlas ridha lillahi ta'ala. Untuk pembebasan dengan pondok pesantren Raudhatul Jannah. Siti Hafsah, Siti Sauda, Siti Ramlah, Siti Maimunah, Tun Zainab, Siti Safiyah, lengkara Siti Juwariyah, lengkara Siti Juwariyah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Yen putrane Sayyid Ibrahim, Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, Siti Zainab, Ruqayyah, Siti Fatimah, Ruqayyah, Siti Fatimah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Hamzah Abbas iku pamane, Utsman Ali iku mantune, Abdul Bakar marang sepuge, Madinah hijrah kubure, Madinah hijrah kubure. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Hasan Husain iku putune, Abu Talib iku pamane, Abdul Muttalib iku simbage, Sofia iku bibie, Sofia iku bibie. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin
sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu wasallim wa barik alaih. Jazakillah khairan katsira buat jamaah semua yang sudah memberikan sedekah jariah untuk pembebasan lahan pesantren Pondok Pesantren Raudhatul Jannah ya Bu. Mudah-mudahan sedekah jariah Ibu mengalir pahala ganjarannya buat Ibu dan juga Bapak. Semoga diganti oleh Allah berlipat-lipat ganda pahalanya. Semoga manfaat maslahat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Jangan ditutup terlebih dahulu. Kertasnya dibuka Bu. Dibuka. Di sana ada tulisan rundayan Nabi. Ada? Ada tulisan rundayan Nabi ada? Dibuka. Ya Bu Ana Bu. Kita baca salawatnya. Itu adalah rundayan Rasul. Bapak nek ya Bu ya. Terus kakeknya Nabi Muhammad, buyutnya Nabi Muhammad, bawanya canggawareng, udah gantung siurnya anak sana Bu, semuanya. Ya. Lagamnya kayak apa Ustazah? Kalau lagam Ustazah kajol ya kayak gini Bu. Kalau bisa Ibu ikutin, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Sing penting Ibu ada tulisannya, ya, diapalkan, diajarkan, diamalkan kepada anak-anak kita semuanya. Siap Ibu-ibu? La 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 la. Du 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 du. La 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 la. Du 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 du. La 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 la. Musik. Muhammad putra Abdullah, Muhammad putra Abdullah, Abdullah putra Muttalib, bareng Abdullah putra Muttalib, Muttalib putranya Hashim, Hashim putra Abdul Manaf, Abdul Manaf putra Qusay, Qusay teh putranya Kilab, Qusay teh putrana Kilab, Kilab teh putrana Murrah, Murrah teh putrana Ka'ab, Ka'ab teh putrana Lu'ay, Lu'ay teh putrana Ghalib, Ghalib teh putrana Bihir, Bihir teh putrana Malik, Bihir teh putrana Malik. Malik teh putrana Nador, Nador teh putra Kinana, Kinana putra Khuzaimah, Khuzaimah putra Mudrika, Mudrika putrana Ilyas, Ilyas teh putrana Mudor, Mudor teh putrana Nizar, Nizar teh putrana Ma'ad, Ma'ad teh putrana Adnan. La 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 la. Ujungnya ora gelem. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Itu adalah nasab rundayan Rasul. Ya. Mudah-mudahan Ibu bisa nanti di rumah dibaca, meskipun lagamnya nggak bisa, tapi Ibu udah ada tulisannya. Silakan dibaca, dihafalkan, diamalkan dan diajarkan kepada anak-anak kita semua supaya mengenal siapa Nabi dan keturunannya. Satu maning, satu lagi yang bawahnya. Ya, ya Muhammad. Ada Bu? Ada ya Muhammad. Ini dipegang, nanti jadi backingnya. Satu lagi Bu. Siap? Siap semuanya, siap? La 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 la. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Yuk bareng-bareng musik. Ya Muhammad,
Ayo keluarkan suaranya. Ya Muhammad, ya Muhammad. Engkaulah Nabi yang baik hati, utusan Rabbul Izzati. Kaulah Muhammad, Nabi yang hebat, yang kan memberi syafaat. Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Muhammad, sebalik mani. Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Muhammad. engkaulah nabiku, nabi idolaku. Ku mengagumimu dan merindukanmu. Kita hanyalah umat yang banyak maksiat, tapi ku berharap mendapat syafaat. Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Muhammad, sebalik manik. Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita udah sama-sama membaca salawat ya Muhammad dan juga tadi rundayan Rasul. Semoga bermanfaat dunia akhirat, menjadi ilmu buat kita semuanya. Ajarkan kepada anak-anak kita, putra putri kita, supaya lebih mengenal siapa nabinya, siapa rasulnya, berikut nasab keturunannya yang begitu mulia. Rupanya cukup pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila banyak kata-kata yang salah, kurang berkenan dalam hati Bapak Ibu sekalian. Saya mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Mau nggak maafin saya Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dalam episode selanjutnya, dalam gelombang yang berbeda. Sekali lagi mudah-mudahan semoga kita semua diturunkan oleh Allah barokah, rahmat dan juga ridhonya. Pada malam hari ini kita semua nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kica-kica dina bilik kumaha mindah kenana. Panitia saya rek balik geura siapkeun bawaeunana. Untuk selanjutnya kita sama-sama berdoa kepada Allah. Kita minta kepada Allah yang terbaik buat kita semuanya. Semoga yang hadir apabila ada yang lagi sakit, ada yang lagi nggak enak badan, semoga Allah angkat penyakitnya. Apabila yang hadir ada yang belum diberikan keturunan, semoga Allah berikan keturunan yang saleh dan salehah. Apabila yang hadir belum dua jodoh, bujangan durung laku, ada janda yang belum payu, semoga Allah berikan jodoh yang terbaik buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka taufiq wal hidayah. Allahumma inni a'udzubika minal ma'siyah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Allahumma asturna bisitrikal jamil
Allahumma ighfir lana ma la ya'lamun wa la tu'akhidna bima yaqulun waj'alna khairan mimma yadhunnun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.